Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Agus Kurniawan MPD. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya. Kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah studi keislaman yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Agus Kurniawan MPD. Adapun tema yang akan kita bahas adalah peran prinsip rahmatan lil alamin dalam tata nilai global modern. Tema ini sangat penting untuk dikaji karena membahas bagaimana nilai-nilai universal Islam, khususnya prinsip rahmatan lil alamin, dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam membentuk tatanan dunia yang damai, adil, dan berkeadaban. Melalui presentasi ini, kita akan melihat relevansi ajaran Islam dalam menjawab tantangan globalisasi dan krisis moral yang dihadapi masyarakat modern. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Heni dengan NIM 25250040. Saya Diana Ismawati dengan NIM 25250029. Dan saya Alfia Maharani dengan NIM 25250006. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut rekan pemateri yang akan memaparkan materi tersebut dengan penuh perhatian. Peran prinsip rahmatan lil alamin dalam tata nilai global modern. Prinsip rahmatan lil alamin merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa ajaran Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini mencerminkan universalitas misi Islam yang melampaui batas agama, ras, dan kebudayaan. Ia bukan hanya doktrin teologi tetapi juga pandangan hidup yang berimplikasi luas terhadap tatanan sosial global. Dalam konteks modern, prinsip ini memiliki relevansi mendalam terhadap pembentukan nilai-nilai universal yang mendukung keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Dunia global yang semakin terhubung menuntut sistem nilai yang mampu menyeimbangkan kepentingan manusia, lingkungan, dan moralitas Islam. Melalui prinsip rahmatan lil alamin, memberikan kerangka etika yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Konsep rahmat dalam Islam tidak terbatas pada kasih sayang interpersonal, tetapi meliputi dimensi sosial, ekonomi, politik, dan ekologis. Rahmat berarti kehadiran nilai-nilai yang membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi semua makhluk. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologis bahwa agama memiliki fungsi sosial untuk menciptakan keteraturan dan harmoni dalam kemasyarakatan. Nilai rahmat dalam Islam juga mengandung semangat kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Islam menolak segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, tanpa perbedaan ras ataupun status sosial. Prinsip ini menjadi dasar etika global yang menuntut keadilan universal. Dalam ranah ekonomi, prinsip rahmatan lil alamin tercerminkan dalam ajaran zakat, infak, dan sedekah. Mekanisme ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Konsep ini relevan dengan teori keadilan sosial modern yang menolak eksploitasi dan ketimpangan ekstrim antar individu dan antar negara. Kemudian, pada aspek politik, Islam menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan partisipatif. Prinsip rahmatan lil alamin mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melindungi kemaslahatan umat, bukan untuk menindas. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola global yang menekankan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Dalam bidang budaya, nilai rahmatan lil alamin mendorong penghormatan terhadap keberagaman dan pluralitas. Islam memandang perbedaan sebagai sunatullah yang harus dijaga dan semangat toleransi. Nilai ini penting dalam masyarakat global yang multikultural. Di dalam perbedaan identitas harus menjaga sumber kekayaan, bukan kekonflikan.
Dalam dimensi ekologis, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Prinsip rahmatan lil alamin menolak sikap eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan. Konsep ini mendukung paradigma etiologi modern yang menempatkan etika lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia. Secara historis, peradaban man Islam terhadap telah memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, hukum, dan filsafat dunia. Nilai rahmat tercermin dalam semangat ilmiah umat Islam yang mendorong pencarian ilmu untuk kemaslahatan umat. Sikap terbuka terhadap kebudayaan lain menjadi bukti bahwa Islam membawa semangat dialog dan integrasi peradaban. Dalam konteks globalisasi, prinsip rahmatan lil alamin dapat menjadi alternatif nilai terhadap krisis moral yang dihadapi dunia modern. Globalisasi yang hanya berorientasi pada ekonomi seringkali mengabaikan dimensi etika dan spiritual. Islam menawarkan keseimbangan antara kemajuan materi dan moral, sehingga pembangunan global tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Adapun prinsip ini juga menegaskan pentingnya solidaritas lintas bangsa. Islam mengajarkan bahwa kemaslahatan manusia tidak dicapai secara individual, tetapi melalui kerjasama dan tanggung jawab sosial bersama. Pandangan ini sejalan dengan konsep keadilan global yang menekankan distribusi kesejahteraan dan tanggung jawab kolektif antar negara. Dalam hubungan internasional, nilai rahmatan lil alamin menjadi dasar diplomasi berbasis moral. Islam menolak kekerasan dan agresi, serta mengutamakan perdamaian melalui dialog dan rekonsiliasi. Prinsip ini sejalan dengan upaya global membangun budaya damai dan menghentikan konflik berbasis identitas. Secara epistemologis, rahmatan lil alamin dapat dipahami sebagaimana paradigma nilai yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. Paradigma ini tidak memisahkan agama dari realitas sosial, tetapi menjadikan agama sebagai sumber etika dan motivasi sosial. Dengan demikian, prinsip ini memiliki potensi besar dalam membentuk karakter peradaban global yang berkeadaban. Dalam perspektif ilmu sosial, rahmatan lil alamin dapat diposisikan sebagai teori sosial normatif yang menuntun perilaku kolektif masyarakat global. Nilai-nilai Islam memberikan arah bagi pembangunan sosial yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Hal ini menegaskan relevansi Islam dalam diskursus sosial global kontemporer. Dengan demikian, prinsip rahmatan lil alamin bukan sekedar konsep teologis, tetapi juga pilar moral yang memiliki makna universal. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan sumbangan yang nyata terhadap pembentukan tata nilai global yang menegakkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan umat manusia. Islam melalui prinsip ini hadir sebagai kekuatan moral bagi dunia modern yang haus akan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, demikianlah presentasi materi hari ini, dan kita akan melanjutkan dengan kegiatan diskusi. Nah, di sini saya pengen bertanya, ya, diawali, apa makna konseptual dari prinsip rahmatan lil alamin? Saya akan menjawabnya. Prinsip ini bermakna bahwa Islam diutus sebagai sumber kasih sayang, kedamaian, dan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam saja. Lalu, bagaimana dengan prinsip rahmatan lil alamin? Prinsip ini menegaskan kesetaraan. Adapun prinsip ini juga menegaskan pentingnya solidaritas lintas bangsa.
Islam mengajarkan bahwa kemaslahatan manusia tidak dicapai secara individual, tetapi melalui kerjasama dan tanggung jawab sosial bersama. Pandangan ini sejalan dengan konsep keadilan global yang menekankan distribusi kesejahteraan dan tanggung jawab kolektif antar negara. Dalam hubungan internasional, nilai rahmatan lil alamin menjadi dasar diplomasi berbasis moral. Islam menolak kekerasan dan agresi, serta mengutamakan perdamaian melalui dialog dan rekonsiliasi. Prinsip ini sejalan dengan upaya global membangun budaya damai dan menghentikan konflik berbasis identitas. Secara epistemologis, rahmatan lil alamin dapat dipahami sebagaimana paradigma nilai yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. Paradigma ini tidak memisahkan agama dari realitas sosial, tetapi menjadikan agama sebagai sumber etika dan motivasi sosial. Dengan demikian, prinsip ini memiliki potensi besar dalam membentuk karakter peradaban global yang berkeadaban. Dalam perspektif ilmu sosial, rahmatan lil alamin dapat diposisikan sebagai teori sosial normatif yang menuntun perilaku kolektif masyarakat global. Nilai-nilai Islam memberikan arah bagi pembangunan sosial yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Hal ini menegaskan relevansi Islam dalam diskursus sosial global kontemporer. Dengan demikian, prinsip rahmatan lil alamin bukan sekedar konsep teologis, tetapi juga pilar moral yang memiliki makna universal. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan sumbangan yang nyata terhadap pembentukan tata nilai global yang menegakkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan umat manusia. Islam melalui prinsip ini hadir sebagai kekuatan moral bagi dunia modern yang haus akan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, demikianlah presentasi materi hari ini, dan kita akan melanjutkan dengan kegiatan diskusi. Nah, di sini saya pengen bertanya, ya, diawali, apa makna konseptual dari prinsip rahmatan lil alamin? Saya akan menjawabnya. Prinsip ini bermakna bahwa Islam diutus sebagai sumber kasih sayang, kedamaian, dan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam saja. Lalu, bagaimana dengan prinsip rahmatan lil alamin? Prinsip ini menegaskan kesetaraan dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia global. Nah, ngomong-ngomong nih, apa landasan teologis prinsip rahmatan lil alamin di dalam Al-Quran? Landasan utama terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian, mengapa sih prinsip rahmatan lil alamin ini? Karena nilai kasih sayang, keadilan, dan toleransi yang dikandungnya dapat menjadi solusi atas konflik sosial dan krisis moral dunia modern. Lalu, bagaimana sih Islam memandang perdamaian dalam kerangka rahmatan lil alamin? Baik, perdamaian itu dianggap sebagai bagian integral dari misi kenabian yang menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap manusia. Justru di sini pertanyaannya, apa implikasi sosial dari penerangan prinsip rahmatan lil alamin? Implikasinya adalah terciptanya masyarakat yang harmonis, toleransi, dan berkeadilan sosial berdasarkan nilai moral dan spiritual Islam. Bagaimana sih nilai-nilai rahmatan lil alamin?
Melalui sistem ekonomi Islam yang menolak riba dan menekankan keadilan distributif melalui zakat, infak, dan wakaf. Lalu, apa hubungannya antara rahmatan lil alamin dan keadilan sosial global? Islam memandang keadilan sosial sebagai wujud nyata dari rahmat Allah, di mana kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh manusia tanpa diskriminasi. Nah, Mbak Diana, bagaimana nih prinsip rahmatan lil alamin itu membentuk etika global? Dan yaitu dengan menanamkan nilai universal seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Bagaimana Islam melalui prinsip rahmatan lil alamin merespon krisis lingkungan global? Islam menegaskan peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah ilahi. Bagaimana konsep rahmatan lil alamin ini dapat diterapkan dalam hubungan antar beragama? Dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan kerjasama lintas iman demi mewujudkan perdamaian dan kemanusiaan global. Lalu, apa sih kontribusi rahmatan lil alamin terhadap pemikiran multikulturalisme? Boleh diulangi pertanyaannya? Apa sih distribusi rahmatan lil alamin terhadap pemikiran multikulturalisme? Baik, Islam menghargai keberagaman budaya dan menganggap pluralitas sebagai bagian dan sunatullah yang memperkaya kehidupan manusia. Bagaimana prinsip rahmatan lil alamin memperkuat mayoritas individu? Dengan menanamkan kesadaran spiritual bahwa setiap tindakan manusia harus membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia lainnya. Lalu, selanjutnya pertanyaannya, mengapa rahmatan lil alamin dianggap sebagai paradigma peradaban Islam? Karena rahmatan lil alamin itu menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat madani yang berkeadilan, berpengetahuan, dan beretika. Bagaimana pandangan sosiologis terhadap penerapan rahmatan lil alamin? Dalam sosiologi Islam, nilai ini berfungsi sebagai sistem sosial yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Kemudian, apa sih tantangan penerapan prinsip rahmatan lil alamin di era globalisasi ini? Tantangannya adalah pengaruh sekulerisme, materialisme, dan konflik ideologi yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan moral. Bagaimana pendidikan Islam dapat menanamkan nilai rahmatan lil alamin? Dengan mengintegrasikan pendidikan moral, spiritual, dan sosial yang menekankan kasih sayang dan tanggung jawab kemanusiaan. Lalu, bagaimana hubungan rahmatan lil alamin dengan prinsip keadilan dalam Islam? Keadilan merupakan manifestasi konkret dari rahmat Tuhan yang menegakkan keseimbangan sosial dalam kehidupan manusia. Lalu, apa sih peran ulama dan intelektual dalam menyebarluaskan nilai rahmatan lil alamin? Mereka berperan sebagai agen moral yang mentransformasikan nilai Islam menjadi etika sosial dan relevan bagi masyarakat global. Selanjutnya nih, bagaimana Islam melalui rahmatan lil alamin dapat memperkuat tata nilai global modern? Baik, ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Kita jawab dengan menawarkan paradigma etis yang menyeimbangkan antara kemajuan material dan spiritual demi terciptanya peradaban manusia yang berkehadatan. Nah, demikianlah diskusi hari ini. Sudah paham? Insya Sudah Allah. jelas ya? Alhamdulillah kita telah menyimak bersama pemaparan yang sangat menarik mengenai peran prinsip rahmatan lil alamin dalam tata nilai global modern. Melalui diskusi ini kita dapat memahami bahwa ajaran Islam tidak hanya berorientasi pada ibadah ritual semata,
tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang mampu membentuk tatanan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri atas penjelasan yang informatif serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi presentasi ini. Sebagai moderator, saya mohon maaf. Mudah-mudahan semoga materi ini yang disampaikan kita, ya kami, dapat menambah wawasan dalam memperkuat pemahaman kita terhadap pentingnya penerapan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan global modern. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.